Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 25 Oktober 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-21. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul ayat pasal 21 ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Juga atas firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Kami mohon Kau yang memberikan kemampuan untuk kami dapat memahami setiap firman Tuhan, serta menolong kami untuk kami dapat menggenapinya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 21 saya akan membacakan di dalam ayat 1 sampai yang ke-14 yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid yang tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah meminta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayanan kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, 'Jadilah kehendak Tuhan.'" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya jalan kehidupan berlawanan dengan harapan kita. Keadaan bisa sangat mengancam dan menekan. Dalam situasi demikian, apa pegangan kita agar kita tetap kuat? Apakah kita harus berfokus pada pimpinan Tuhan atau memilih
berkubang dalam persoalan, Paulus serta para pengikutnya pergi bersama-sama untuk mengantarnya sampai ke Yerusalem. Mereka singgah ke beberapa tempat dalam perjalanan itu sebelum sampai ke Tirus. Di situ murid-murid mendengar bisikan Roh Kudus agar Paulus mengurungkan niat untuk pergi ke Yerusalem. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Ptolemais hingga ke Kaisaria. Di situ mereka bertemu dengan Filipus, seorang yang dipilih menjadi diakon di Yerusalem, ya. Dan di kota Kaisaria ini juga mereka bertemu dengan seorang yang dikatakan nabi, namanya adalah Agabus. Dia datang menemui mereka untuk menyatakan sebuah nubuat. Dia mengatakan orang-orang Yahudi akan menangkap Paulus di Yerusalem. Ayat yang 11 menjelaskan demikian. Saat mendengar itu, para murid meminta kembali agar Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Namun Paulus justru tidak takut karena dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dia tidak fokus pada ancaman di depannya. Dan akhirnya para murid hanya bisa berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Itu yang dikatakan ayat yang ke-14. Hidup sebagai saksi Kristus bukan perkara yang mudah. Kita akan menjumpai banyak sekali tantangan, banyak sekali ancaman karena iman kepada Kristus dan menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Namun kita jangan menjadi kecil hati ketika tantangan, ancaman itu ada. Sebaliknya kita harus semakin bertekad untuk memberitakan Injil Kristus karena Kristus Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia, Yesus, yang akan menguatkan iman kita. Dan Tuhan Yesus hanya meminta agar kita selalu mengarahkan hati kita kepadanya. Dan inilah sumber kekuatan sejati yang akan dialami oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai murid-murid Kristus memiliki satu kewajiban untuk harus tetap bersama dengan Dia dan tetap menatap salib Kristus. Karena kematiannya adalah bukti nyata kasih dan pertolongan Kristus terhadap kita orang-orang berdosa yang akan binasa. Dan kita akan mendapatkan kehidupan, mendapatkan pengampunan dan penebusan. Karena itu pandanglah salib Kristus. Kematiannya mendatangkan berkat bagi kita. Dan inilah sumber keyakinan kita sebagai murid-muridnya. Dalam segala hal kita mengalami penyertaan Tuhan. Dia pasti akan memberikan pertolongan dikala kita mengalami badai di dalam kehidupan. Badai yang datang menerpa kita. Karena Tuhan berdaulat atas segala-galanya, termasuk ketika kita menghadapi tantangan bahkan ancaman di dalam pelayanan sebagai saksi Kristus. Dia akan menyertai, dia akan menolong, bahkan mendatangkan mujizat bagi setiap anak-anaknya yang dengan setia menjadi saksi Kristus di mana Tuhan tempatkan mereka sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang bersekutu dengan kita memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan hidup yang berkenan, yakni hidup yang menjadi saksi Kristus. Dan kuasa Kristus yang ada pada kita senantiasa menolong kita untuk melaksanakannya dengan penuh ketaatan. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita penuh dengan sukacita, dan banyak orang lain pun turut terberkati melalui pelayanan kita sekalian. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Teladan Paulus menghadapi segala tantangan, dia tetap teguh melaksanakan kehendak Tuhan, dan kami mau hidup kami pun boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Betapapun banyak tantangan yang harus dihadapi, karena kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan, Engkau yang beri kemampuan untuk kami dapat mengatasinya, melewatinya,
dan hidup kami tetap memancarkan terang Kristus menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.